Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran otomotif. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari salah satu komponen yang penting dalam mesin kendaraan, yaitu mekanisme katup. Tujuan pembelajaran video ini adalah menjelaskan dasar sistem katup, menjelaskan jenis dan cara kerja katup, menjelaskan proses kerja sistem katup dalam 4 langkah, menjelaskan peran sistem katup pada mesin 4 langkah. Sistem katup adalah bagian yang sangat penting dalam mesin pembakaran dalam. Katup berfungsi untuk mengatur aliran campuran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar, serta mengeluarkan gas sisa hasil pembakaran. Berikutnya kita akan membahas komponen dari katup. Yang pertama ada katup atau valve, berfungsi sebagai pintu yang membuka dan menutup saluran masuk dan buang pada kepala silinder, mengatur kapan campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam ruang bakar dan kapan gas sisa pembakaran keluar. Lalu ada pegas katup. Fungsinya adalah mengembalikan katup ke posisi tertutup setelah dibuka oleh camshaft. Pegas ini memastikan katup menutup kembali dengan cepat dan tepat. Rocker arm berfungsi sebagai tuas yang meneruskan gerakan dari camshaft ke katup. Komponen ini mengubah gerakan vertikal menjadi gerakan yang mendorong katup ke bawah. Lalu ada camshaft, adalah komponen yang mengatur buka tutup katup dalam mekanisme katup. Camshaft memutar nok yang mendorong rocker arm yang kemudian menekan batang katup sehingga katup membuka. Yang terakhir yaitu push rod. Push rod adalah batang logam yang digunakan untuk mentransfer gerakan dari camshaft ke rocker arm atau lifter. Push rod berfungsi untuk meneruskan gerakan rotasi dari camshaft ke katup, sehingga katup dapat membuka dan menutup secara tepat waktu. Berikutnya ada jenis-jenis katup. Yang pertama yaitu katup in, berfungsi untuk mengatur masuknya campuran udara dan bahan bakar ke mesin. Katup ini terbuka saat langkah hisap dan menutup sebelum langkah kompresi dimulai. Diameter katup in lebih besar dari katup X. Tujuannya agar memaksimalkan aliran bahan bakar masuk ke mesin. Yang kedua yaitu katup X atau exhaust valve, berfungsi untuk mengatur keluarnya gas buang sisa pembakaran dari mesin. Katup ini terbuka saat langkah buang dan menutup sebelum langkah hisap dimulai. Katup X diameternya lebih kecil karena gas buang lebih mudah keluar dari mesin karena dorongan piston. Selain itu, gas buang juga bertekanan tinggi jadi tidak akan sulit keluar dari mesin meskipun diameter katup X kecil. Selanjutnya ada mekanisme penggerak katup. Yang pertama yaitu OHV, adalah singkatan dari overhead valve yang berarti katup berada di atas ruang bakar tetapi camshaft berada di dalam blok mesin. Sistem ini menggunakan push rod dan rocker arm untuk menghubungkan camshaft dengan katup. Yang kedua yaitu OHC atau overhead camshaft, adalah sistem penggerak katup yang dimana camshaft terletak di kepala silinder, bukan di dalam blok mesin seperti OHV. Berikutnya ada SOHC, adalah singkatan dari single overhead camshaft yang berarti mesin menggunakan satu camshaft yang terletak di kepala silinder untuk mengontrol katup masuk dan katup buang. Sistem ini lebih modern dan efisien dibandingkan sistem OHV. Lalu ada DOHC, adalah singkatan dari double overhead camshaft yang berarti mesin menggunakan dua camshaft terpisah di kepala silinder. Satu camshaft mengontrol katup masuk dan camshaft lainnya mengontrol katup buang. Sistem ini memungkinkan pengaturan katup yang lebih presisi dan fleksibel. Terakhir ada desmodromic, berasal dari bahasa Yunani desmos yang artinya terhubung atau terikat, dan dromos, jalur gerakan, yang mengartikan bahwa gerakan katup selalu terhubung dan dikontrol secara mekanis oleh camshaft. Sistem katup desmodromic adalah sebuah desain mekanisme katup yang unik karena tidak menggunakan pegas katup untuk menutup katup. Sistem ini menggunakan dua cam dan dua rocker arm untuk setiap katup, satu untuk membuka dan satu lagi untuk menutup. Selanjutnya, mari kita bahas cara kerja katup. Cara kerja yang pertama yaitu langkah hisap. Pada langkah ini, piston bergerak turun dari titik mati atas ke titik mati bawah. Bersamaan dengan itu, katup masuk terbuka, memungkinkan campuran udara dan bahan bakar dari sistem suplai masuk ke dalam silinder karena adanya tekanan negatif yang diciptakan oleh gerakan piston. Sementara itu, katup buang tertutup untuk memastikan tidak ada campuran yang keluar. Yang kedua yaitu langkah kompresi. Setelah langkah hisap selesai, piston bergerak naik dari titik mati bawah ke titik mati atas. Pada tahap ini, kedua katup tertutup. Gerakan piston ke atas ini akan mengompresi campuran udara dan bahan bakar yang sudah berada di dalam silinder, meningkatkan tekanan dan suhu campuran tersebut. Kompresi yang baik sangat penting untuk pembakaran yang efisien.
Yang ketiga, langkah usaha. Ketika piston mencapai titik mati atas dan campuran sudah terkompresi maksimal, busi memercikan api dan membakar campuran udara. Ledakan hasil pembakaran ini menciptakan tekanan tinggi yang mendorong piston kembali dari titik mati atas ke titik mati bawah. Selama langkah ini, kedua katup tetap tertutup rapat untuk memastikan seluruh tenaga dorong diteruskan ke piston. Inilah langkah di mana tenaga mekanis dihasilkan untuk menggerakkan kendaraan. Yang keempat ada langkah buang. Setelah piston mencapai titik mati bawah akibat langkah pembakaran, katup buang terbuka dan piston kembali bergerak naik dari titik mati bawah ke titik mati atas. Gerakan piston ke atas ini akan mendorong gas sisa hasil pembakaran keluar dari silinder melalui katup buang dan saluran knalpot. Sementara itu, katup masuk tetap tertutup rapat. Setelah gas buang keluar, siklus akan kembali ke langkah hisap dan seterusnya. Untuk pemahaman lebih lanjut, kalian dapat mengerjakan beberapa soal pilihan ganda berikut. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan terakhir yang kelima. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.